Kan kelainan, misalkan gangguan diabetes karena faktor genetik, ya kita perlu periksa faktor genetiknya misalkan. Zaman dulu kan kita berobat ke dokter, kita diberikan obat, mungkin sebagian besar nggak timbul efek samping, ada sebagian yang timbul efek samping. Sebagian besar efektif, ada yang nggak efektif. Nah, dengan farmakogenomik ini, prediksi pasien ini akan timbul komplikasi atau nggak di kemudian hari misalkan. Itu bisa dilihat dari pemeriksaan genomik ini. Halo Sobat Sehat RCM, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Baik, pada siang hari ini, saya Meiri Asanti akan memandu bincang-bincang podcast edisi khusus HUT RSCM ke-105, kolaborasi untuk negeri. Baik, saya saat ini ada di instalasi Clinical Research Unit RSCM di Laboratorium Genomik dan Sequencing. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pelayanan dan kegiatan yang dikerjakan di instalasi kami. Telah hadir bersama kita, Dr. Diki Tahapari, SPPD, KIMD, PhD, sebagai narasumber pada podcast kali ini. Dok, apa kabar dok? Kabar baik, Mami. Mami apa kabar? Alhamdulillah baik dok. Terima kasih atas kehadirannya dok. Jadi acara hari ini adalah podcast spesial dok. Kita mau mengenalkan nih kegiatan apa saja di Clinical Research Unit, apa pelayanannya itu apa. Terus mungkin teman-teman sobat-sobat sehat RSCM ini belum familiar ya tentang Clinical Research Unit RSCM. Mungkin bisa dijelaskan nih apa nih dok kegiatan dan fokus utama CRU. Ya, makasih Mbak Mei. Jadi sobat sehat RSCM, jadi kalau kita bicara terkait dengan Clinical Research Unit RSCM, itu adalah unit baru sebenarnya. Di unit ini kita diminta untuk mengembangkan layanan kesehatan yang baru. Jadi inovasi baru yang kita kembangkan untuk meningkatkan layanan kesehatan ke pasien-pasien yang di RSCM. Nah, dalam hal ini kita memang fokusnya adalah terkait pengembangan layanan untuk layanan kesehatan yang lebih personalized. Artinya lebih sesuai dengan karakteristik pasien. Nah, untuk itu makanya kita mengembangkan pemeriksaan genomik untuk diintegrasikan dalam layanan. Tapi tentu saja di belakangnya, di bagian laboratoriumnya kita melakukan penelitian-penelitian dulu supaya layanan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik, jadi penelitian yang kemudian diharapkan dapat diterapkan ke pelayanan seperti itu ya dok. Ya, fokusnya salah satunya di genomik. Memang seberapa pentingnya sih dok pemeriksaan genomik ini dalam menunjang perawatan mungkin dari diagnosis atau pencegahan penyakit kepada pasien itu dok? Ya Mbak Mei, sebenarnya peran genomik ini cukup luas ya sebenarnya ya. Kita bisa lihat dari 3 aspek biasanya. Satu aspek untuk diagnosis, kedua terkait dengan untuk pengobatan pasien, ketiga untuk prognosis, yaitu menentukan hasil dari pengobatan pasiennya nanti ke depannya. Misalkan kita bicara untuk diagnosis, dengan adanya pemeriksaan genomik ini, maka diagnosis pasien juga bisa lebih akurat. Kan diagnosis selama ini dokter kita menggunakan dari riwayat penyakit, pasien akan ditanya gitu ya riwayat penyakitnya seperti apa. Kemudian kedua dilakukan pemeriksaan fisik. Dari situ dokter akan meminta pemeriksaan laboratorium. Nah, sekarang kita dapat nilai tambah lagi. Selain pemeriksaan laboratorium yang rutin dikerjakan, kita bisa periksa genetik pasien. Ya memang mungkin nggak untuk semua penyakit. Ada penyakit-penyakit tertentu yang komponen genetiknya itu kuat, kita perlu lakukan pemeriksaan khusus. Dalam hal ini pemeriksaan genetik. Misalkan kelainan, misalkan gangguan diabetes karena faktor genetik, ya kita perlu periksa faktor genetiknya misalkan. Atau misalkan untuk diagnosis terkait kanker, misalkan kita perlu pemeriksaan genetiknya untuk menentukan apakah kankernya agresif atau tidak misalkan. Kemudian terkait pengobatan juga sama. Kita bisa menentukan pengobatan yang lebih akurat. Misalkan kita bisa memeriksa apakah seseorang ini memetabolisme obat ini dengan lancar atau aman atau enggak, atau dia lambat memetabolismenya. Jadi resiko penumpukan obatnya lebih tinggi, jadi risiko efek sampingnya lebih tinggi misalkan. Atau untuk prognosis, untuk memprediksi pasien ini akan timbul komplikasi atau enggak di kemudian hari misalkan. Itu bisa dilihat dari pemeriksaan genomik ini. Banyak sekali ya dok ternyata implementasi dari pemeriksaan genomik ini.
Kemudian yang kalau di CRU sendiri nih dok, yang mulai dikembangkan atau yang mungkin sudah akan di launching gitu, apa saja tuh dok untuk layanan-layanan genomik itu? Ya, sebenarnya di Clinical Research Unit RSCM ini kita mengembangkan layanan sebagai bagian dari Kementerian Kesehatan ya, dari BGSI kita ditunjuk untuk mengembangkan Metabolic Disease Hub, jadi penyakit-penyakit yang terkait dengan kelainan metabolik. Mungkin teman-teman pernah dengan diabetes, misalkan kolesterol dan lain sebagainya. Nah, kita memang sedang mengembangkan beberapa hal. Salah satunya adalah satu untuk diabetes usia muda. Kita mau mencari faktor genetik apa yang menyebabkan kok di Indonesia makin banyak gitu diabetes yang usia muda. Kemudian kedua, kita juga memeriksa terkait kolesterol tinggi. Nah, itu banyak juga kan pasien-pasien yang kolesterolnya tinggi, tiba-tiba serangan jantung usia masih relatif muda gitu. Nah, ada spektrum yang kita kenal dengan namanya familial hyperkolesterolemia. Jadi memang penyakit yang menyebabkan kolesterolnya tinggi itu dari anak-anak udah tinggi. Dan pasien-pasien ini itu resiko serangan jantungnya atau stroke-nya usia muda gitu. Nah, kita bisa periksa nih di RSCM. Kita lagi mengembangkan panel pemeriksaannya. Nah, satu lagi adalah panel yang sudah lebih siap adalah panel farmakogenomik. Nah, kalau panel farmakogenomik ini untuk melihat respon pengobatan sebenarnya. Jadi dengan kita periksa panel farmakogenomik ini, kita bisa tahu apakah pasien A ini untuk obat yang tipe tertentu dia metabolismenya seperti apa. Apakah akan efektif atau enggak. Atau justru nanti obatnya numpuk jadi resiko efek sampingnya lebih tinggi. Jadi kalau zaman dulu kan kita berobat ke dokter, kita diberikan obat, mungkin sebagian besar nggak timbul efek samping, ada sebagian yang timbul efek samping. Sebagian besar efektif, ada yang nggak efektif. Nah, dengan farmakogenomik ini harapannya kita bisa memilah-milah lebih awal lagi. Jadi kalau pasien misalkan nggak cocok dengan obat A, ya kita nggak berikan obat A, kita langsung berikan obat alternatifnya. Nah, ini yang sudah paling siap nih, siap untuk dibuka layanannya untuk pasien-pasien di RSCM. Sangat menarik ya dok, bahwa ternyata pemeriksaan genomik DNA genetik itu tidak sekedar untuk pemeriksaan paternity kan biasanya dok ya, hanya untuk keturunan. Ternyata ini untuk diagnosis bisa, kemudian untuk menilai prediksi resiko terhadap timbulnya penyakit juga bisa, dan juga ternyata respon obat itu juga bisa ya dok ya, sehingga mungkin untuk pasien pengobatannya itu lebih pas gitu ya, dengan yang sekarang orang kenal kedokteran presisi itu mungkin ya dok ya. Jadi sifatnya lebih ke mendukung gitu dok, untuk testing yang sudah ada. Ya, jadi kan sebenarnya kan kalau kita dokter mengobati pasien itu kan memang ada data-data yang kita kumpulkan dulu kan, data subjektif dari kita ngobrol dengan pasien, data objektif dari pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan laboratorium. Nah, sekarang ada tambahan baru gitu kan, pemeriksaan genetik yang untuk beberapa kasus memang bisa memberikan nilai yang sangat besar gitu. Misalkan untuk kasus-kasus penyakit yang jarang misalkan, itu bisa menjadi nilai tambah buat dokter untuk memberikan diagnosis dan juga pengelolaan yang lebih tepat. Nah, dulu zaman saya dulu belajar kedokteran di awal-awal, kita nggak pernah ada bayangan gitu ya. Maksudnya kalau di buku-buku kita baca kalau penyakit A kita harus periksa genetik, ada kelainan genetik di ini gitu. Kita cuma baca aja tapi kita nggak pernah bisa periksa. Nanti ke depannya, nah kita bisa periksa tuh. Kalau ada kelainannya ini berarti diagnosisnya ini, nanti treatmentnya akan lebih sesuai. Oh begitu dok, menarik sekali dok. Dan ini untuk pasien sendiri nih dok, misalnya pasien ternyata sebelumnya punya riwayat keluarga atau kakaknya terdiagnosa tadi yang familial hiperkolesterolemia, artinya level kolesterolnya tinggi gitu kan dok, terus ingin periksa di RSCM, terus ingin juga dilengkapi disupport dengan pemeriksaan genomik atau genetik ini, bagaimana tuh dok cara pasien supaya bisa mengakses tes tersebut? Ya, sebenarnya kalau untuk akses layanan tadi, memang kalau di RSCM yang akan kita buka dalam waktu dekat ini yang farmakogenomik ya. Untuk layanan yang lain, misalkan untuk pasien-pasien dengan yang diabetes usia muda atau pasien-pasien dengan kolesterol tinggi, kita masih masuk ranahnya adalah ranah di penelitian. Jadi kalau sobat sehat sekalian ada yang pengen gitu ya, pengen ikut pemeriksaan, bisa sebenarnya ikut pemeriksaan, dihubungin kontak center di Clinical Research Unit untuk dijadwalkan pemeriksaan. Kalau untuk yang masih sifatnya
dalam penelitian untuk pengembangan sebagai bagian dari program dari Kementerian Kesehatan itu masih gratis gitu ya. Jadi teman sobat sehat sekalian silahkan kalau mau bergabung, mau diperiksa gitu ya hasilnya ya. Ya memang hasilnya akan perlu waktu ya, karena kita masih dalam proses pengembangan di RSCM ini. Menarik ya dok ya, penelitian dan pelayanan semuanya dilakukan dalam satu site, dan kemudian dari hasil penelitian tersebut, inovasi tersebut, mudah-mudahan pasien juga benar-benar langsung mendapatkan efek langsung perbaikan dari pengobatannya seperti itu dok. Mungkin Dr. Diki ada pesan atau tips untuk teman-teman pendengar kita tentang tes genomik atau kesehatan secara umum dok? Silakan dok. Ya Mbak Mei, kalau di praktek sehari-hari ya, saya sering dapat pertanyaan gitu ya, dok jadi ini kenapa timbul sakit ini gitu kan, kenapa timbul diabetes, kenapa timbul benjolan di leher dan lain sebagainya gitu ya. Kita memang belum sampai fase kita bisa menjawab pasti, oh ini karena faktor genetik atau faktor berapa sekian besar kontribusi, kita belum bisa. Jadi memang ada baiknya sobat sehat sekalian mendiskusikan juga dengan dokter yang merawat ya, apakah memang diperlukan pemeriksaan tambahan atau tidak gitu. Karena memang pemeriksaan genom ini kan suatu hal yang baru. Nggak semua penyakit harus dilakukan pemeriksaan. Penyakit-penyakit tertentu yang memang faktor genetiknya kuat, artinya gini, kalau dia ada kelainan genetik itu udah pasti dia akan timbul penyakit tertentu gitu. Nah itu baiknya diskusikan dengan dokter yang merawat. Perlu nggak pemeriksaan gitu, pemeriksaan lanjutan pemeriksaan genomik ini. Dan itu memang nggak semua penyakit perlu dilakukan. Makanya diskusikan dengan dokter yang merawat. Nah kita beruntungnya sekarang di Indonesia kan sudah mulai dikembangkan beberapa layanan genomik ya, penelitian dan juga layanan genomik dari Kementerian Kesehatan. Nah untuk di RSCM khususnya kita kan fokusnya di penyakit metabolik. Dalam hal ini kita di diabetes usia muda dan pasien dengan kolesterol yang tinggi, yang risiko untuk penyakit jantungnya. Nah satu lagi mungkin tadi ya, selain yang penyakit genetik, kita tadi bicara farmakogenomik gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu juga dasar dari dokter untuk menentukan pengobatan yang lebih pas gitu ya untuk pasien. Baik, terima kasih banyak dok. Kalau boleh saya simpulkan, jadi pada kesempatan kali ini, instalasi Clinical Research Unit ini merupakan suatu unit yang berkembang untuk mengembangkan penelitian dan pelayanan inovasi di bidang genomik utamanya, dan saat ini berfokus pada penyakit-penyakit metabolik, yaitu penyakit diabetes usia muda, kemudian familial hyperkolesterolemia, dan yang paling dekat ini nih sobat sehat sekalian, akan ada launching untuk layanan farmakogenomik yang mungkin teman-teman bisa akses sehingga dapat memberikan informasi lebih mengenai profil genetik kita dan bagaimana profil genetik kita ini mempengaruhi metabolisme obat-obatan yang kita terima, seperti itu dok. Baik, demikian perbincangan singkat kita hari ini, sangat menarik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Selamat siang.